Oke, assalamualaikum. Sebelum bahas apapun, jangan lupakan intronya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mang Bud. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam tentunya bagi teman-teman semuanya yang sempat klik video ini. Dan tentunya kalian pasti yang suka cover-cover musik sama juga suka bikin konten-konten di YouTube. Nah, kali ini Mang Bud lagi pengen bikin tutorial lagi yang baru buat kalian semuanya, yaitu bikin alat converter buat gitar, yaitu dari Soundcard V8. Nah gitu, kalau yang nggak tahu Soundcard V8 kayak gimana, nah gambarnya kayak gini. Oke, kemudian juga kalau nggak tahu alat konverternya itu apa sih, alat konverternya itu adalah kayak gambar di samping Mang Bud ini nih. Kalau nggak di sini, kalau nggak di sini atau di situ lah ya. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita ke tutorial. Nah, dan kembali Mang Bud ingetin buat teman-teman semuanya yang baru klik video ini dan baru tahu channel Mang Bud adalah channel terkece lah ya. Bang. Enggak sih, enggak kece-kece banget lah ya. Nah, channel Mang Bud ini ngebahas seputar tutorial, sharing, kemudian learning dan juga music kayak gitu. Dan tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena apa yang kalian tahu, teman-teman kalian juga harus tahu. Jadi share itu sangat dibutuhkan tentunya. Jadi ceritanya kemarin tuh Mang Bud tuh ngeliat ada salah satu video dari siapa ya kalau nggak salah. Nah ini deh ada nih di samping. Nah ada video dari sana kebetulan. Jadi dia tuh pakai Soundcard V8. Karena kalau Soundcard V8 biasanya kalau kita nambah efek iho ya nggak. Jadi pas kita nyolokin gitar itu gitarnya juga kena iho. Nah kayak gitu. Makanya dia bikin tutorial alat konverternya. Jadi Mang Bud tuh udah sempat nyoba bikin, dan dudukannya ya pakai ini nih, kayak mouse kayak gini, lucu banget sih. Jadi ini inputnya dan ini outputnya nih. Ini outputnya ada 1, kemudian 2, 1 dan 2. Dan kebetulan karena ada yang nyuruh bikin tutorial lagi, makanya Mang Bud belanja lagi aja, tutorial lagi aja. Oke, kali ini kita akan bahas alat dan juga bahan. Dan alat konverternya, jadi kalau di online shop itu ada yang harganya 50.000, ada yang harganya 40.000, rupa-rupa sih. Dan kalau yang belum tahu Mang Bud syuting di mana, jadi Mang Bud itu syuting di salah satu counter handphone atau pusat servis ya kan, service center lah ya di salah satu daerah di Cikatomas, Tasikmalaya. Ini namanya Klinik Seluler, tempat dimana kalian bisa servis HP yang udah mati, HP yang beneran udah mati total lah ya, baik itu Android, baik itu iOS. Kemudian kalau HP-HP zaman dulu mungkin yang Symbian itu masih bisa diservis lah teman-teman, kecuali HP yang nggak ada yang ngechat itu susah banget buat diservis. Untuk alat dan bahan teman-teman semuanya ada banyak sih macamnya. Untuk buat converter kayak gini kita bakal bikin converter lagi yang versi bagusnya lah ya. Nah yang pertama ada box kayak gini, boxnya hitam. Ini di toko elektronik itu ini terlalu gede sih, tapi karena mau cari yang kecil tapi kebetulan kosong juga. Nah ini harganya cuma 10.000 lah ya. Ini udah dikasih sama 4 baut, ada 1, 2, 3 dan 4, ada 4 baut juga. Nah ini bahannya cukup bagus lah ya. Kemudian kita perlu ada dua jack labang. Ini jack labang yang kakinya ada 4 kaki kayak gini. 1, 2, 3, 4, ada 4 kaki ya kan. Ini harganya kalau nggak salah 7.000-an lah, nggak tahu 7.000 nggak tahu 5.000 sih. Ini namanya jack labang, soket jack labang. Buat teman-teman semuanya yang mau nyari ke toko elektronik, ini soket jack labang. Kita perlu 2. Oke. Kemudian juga ada soket atau soket jack 3,5 mm. Kita perlu 1 aja. Kemudian kita perlu juga yang namanya resistor teman-teman. Resistornya yang 1K pokoknya, yang 1K. Ini harganya cuma Rp250 lah ya. Ini nih. Ini Mang Bud beli 4 aja karena lumayan lah kalau nanti rusak nanti bisa diganti gitu kan. Jadi ada stoknya dari beli 4. Dan apalagi ya, oh iya, karena kebetulan yang mau ngerakitnya tukang servisnya,
kakak Mangbut sendiri gitu ya. Jadi Mangbut mau nambahin ada volumenya buat nanti kontrol di gitar. Ini ada jenis volumenya. Jenis volumenya murah sih, cuma 5.000 lah ya. Dan udah sih untuk bahannya itu aja. Kalau untuk alatnya mungkin kayak solder, kemudian kayak timah dan kabel lah, cukupnya kabel aja. Mungkin itu aja untuk alat dan bahannya. Kita akan langsung aja ke tutorial, dan setelah ini kameranya akan berubah ke mode yang lebih bisa kalian lihat. Dan skema untuk susunan cara nyambungin kabelnya gimana, ini dia gambarnya. Silakan skip videonya. Baik teman-teman semuanya, kali ini dengan mode kamera yang lebih dekat lagi. Nah, kita akan melubangi dua bagian di sini dan di sini, kemudian juga di sini untuk inputnya. Nah, ini dua kita kasih lubang. Untuk melubanginya gampang saja sih, dengan menggunakan solder aja ya kan. Kita kasih lubangin dulu, set. Kemudian ini juga kita lubangin, iya, kayak gitu. Kemudian setelah itu kita sesuaikan aja gede lubangnya dengan apa ya? Dengan soket ini. Nah, jadi segede gini aja. Kita skip aja, kita langsung balikan aja dan kita lihat aja lubang yang udah kita buat. Nah, kita langsung bikin di sini. Kita pasangin aja ke sini, kemudian kita kunci lagi, kita pasang di sini, kemudian kita pasang ke sini, kemudian kita kasih murnya kayak gini. Satu lagi juga sama kayak yang tadi, lakuin langkah yang sama. Soket pelabangnya pasang dulu ringnya, setelah dipasang ring baru kemudian dimasukin ke lubang ini. Setelah itu kita pasang murnya. Oke. Dan yang terakhir adalah ini soket mono stereo. Soket mono stereo kita pasang juga di sebelah sini. Nah, ini kan udah ada lubangnya. Kita pasang ke sini. Setelah itu langsung kita kasih mur yang kecilnya. Murnya yang seperti ini aja. Kalau teman-teman kesulitan ini mencari komponen-komponen alat ini, bisa pesan aja ke Mangbut aja. Nanti link deskripsi untuk pemesanan, nomor WA itu ada di link deskripsi. Nah, selanjutnya kita juga pasang volume, karena ini buat kontrol, karena Mangbut pengen nyoba bereksperimen untuk membuat volume kontrolnya untuk kedua jack ini. Dan sebelum itu kita kencangkan dulu semua mur ini dan ini. Kita kencangkan dengan menggunakan gegep aja ya, atau dengan menggunakan tang. Kita kencangkan dengan menggunakan tang, karena nggak punya kunci pas sih. Kalau yang punya kunci pas, pakai kunci pas lebih bagus ya. Kita pakai ini aja, pakai tang aja. Sampai terasa udah kenceng mah udah aja gitu, jangan terlalu kenceng banget lah. Juga kalau kurang kenceng kita tetap kencengin lagi ininya, murnya kayak gini. Kalau dikira belum rapi, kita rapiin aja. Nih kayak gini penampakannya. Dan yang terakhir kita kencengin yang ini dulu. Kencengin. Agak susah sih soalnya ini murnya kecil. Kencengin. Oke. Kayak gini. Udah lah ya, udah kenceng. Dan yang paling terakhir adalah pemasangan baut volumenya. Nah, baut volume ini kita kencengin. Baik, kita pasang dulu teman-teman semuanya. Kita pasang ke sini, kemudian kita kasih ring dan juga mur. Kita kasih ringnya, masukin, dan juga murnya. Oke. Setelah itu kita kencangin. Kita kencengin. Kalau dirasa videonya kecepatan, pelanin aja. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang kurang paham, boleh nanti tanyain di WA aja, insya Allah dibales.
kalau dibalas ya. Nah kayak gini. Yap. Udah lah ya, udah bagus. Penampilannya jadi kayak gini deh. Ini volume kontrolnya, ini output untuk jack gitar, untuk 2 gitar, dan ini input ke soundcard T8 nya. Baik teman-teman semuanya, setelah kita tadi ngebongkar dan kita udah pasang di boxnya, nah kali ini kita bakal bikin rangkaiannya sesuai dengan yang tadi di skema. Baik, nah pertama-tama kita solder dulu, berarti ke kabelnya buat supaya kabelnya nanti enggak ini ya, enggak amburadul gitu. Kemudian kita pasang timah ke 2 soket yang ada 2 soket kelabangnya. Oke. Kemudian kita tempel aja, kita solder. Rapihkan, usahakan rapihkan aja. Dan kalau teman-teman bingung cara nyoldernya, itu bisa dilihat di tutorial di YouTube, banyak lah ya. Setelah menyambungkan 2 solder setelah menyambungkan 2 soket kelabang, kita kali ini coba sambungkan ke soket monostereo, dan itu adalah jalur yang negatif yang positif, yang negatif. Dan itu adalah jalur ke yang negatif dulu. Kita pasangkan ke jalur yang negatif dengan menggunakan kabel berarti ya. Selanjutnya kita pasang resistor. Kita pakai 2 resistor disambungkan langsung karena fungsinya sama saja, untuk menghambat arus atau untuk memperkuat arus. Kita rapihkan dulu kaki-kaki dari kedua resistor itu. Kemudian kita solder. Di bagian yang positif juga ya. Yang negatif berarti. Kita solder di bagian yang positifnya. Oke. Kita tempel resistornya dengan menggunakan solder dan timah. Kita pakai lagi kabel untuk menyambungkan kedua resistor itu ke soket mono stereo berarti. Usahakan teman-teman sebelum kabelnya disambungkan secara langsung ke soketnya atau ke apapun, kita solder dulu kabelnya biar rapih gitu. Nah sekarang kita sambungkan lagi ke soket untuk volume atau ke alat untuk mengatur monitor volume ya. Karena Mang Bud lagi nyoba buat bereksperimen biar ada variasinya nanti. Selain di soundcard bisa diatur juga volume, di konverternya juga bisa diatur volume nih. Kita tempelin ke sebelah di kaki-kaki yang sebelah mana, Kang? Berarti ke yang tengah aja. Kita tempel ke yang tengah, kaki yang tengah aja. Oh iya, untuk kakinya, untuk kaki monitor volume itu ada 3 semuanya, dan nanti kalau nggak paham Mang Bud akan kasih penjelasan di setiap gambarnya, jadi mana negatifnya, mana positifnya, dan juga mana groundnya gitu. Untuk keterangannya nanti boleh dilihat aja di link deskripsi. Baik, setelah itu kita tempel lagi ke kaki yang sebelah kanan dengan menggunakan solder dan timah, dan kita atur jalurnya atau kabel secukupnya ini supaya tidak acak-acakan. Kita atur volumenya atau kita atur kabelnya biar
rapih gitu dalam pemasangan. Nah, yang terakhir kita tempel di kaki yang sebelah kiri. Tempel di kaki yang sebelah kiri dan kita akan sambungkan lagi ke ke soket kelabangnya, dan juga nanti kita akan sambungkan ke mono stereo, ke soket mono stereo. Kita tempel ke yang bagian bawah, berarti kita sambungkan ke yang bagian bawah dulu untuk ke soket mini stereonya. Usahakan rapih dalam penyolderannya. Dan buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, comment, and share, dan juga subscribe agar bisa mendapatkan video-video baru tentunya dari Mang Bud seputar tutorial, learning, sharing, dan juga musik. Terakhir kita akan tutup box ini, teman-teman semuanya. Oke, kita tutup dulu aja. Usahakan rapi, karena ini enggak rapi ternyata ada soket yang masih menempel. Kita inikan saja, kita miringkan saja agar tidak kesulitan dalam nanti proses pembaudan. Kita miringkan semuanya, usahakan jangan sampai patah. Oke, setelah dimiringkan coba kita pasang lagi. Yap, ini terpasang dengan sempurna, boleh dilihat ini terpasang dengan sempurna, bagian sininya juga. Dan terakhir ini kita akan baut sekarang. Bautnya ada 4, ini 1, 2, 3, dan 4. Oke teman-teman semuanya, jadi itu tadi tutorial untuk pembuatan alat konverter untuk soundcard di belakang. Nah, ini yang pertama yang Mang Bud coba dari YouTube saja adalah menggunakan mouse, ada mouse keras yang aku pakai. Kemudian ini adalah yang dimodif dengan ada monitor volumenya di sini. Pokoknya kita akan coba di next video aja, dan segitu aja yang bisa di-share sama Mang Bud. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan gak pernah skip videonya. Dan untuk tanya-tanya boleh langsung aja lihat di kolom tulis aja di kolom komentar, dan kalau masih nggak paham boleh langsung WA aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.